bahasa Arab. Jim, lam, ya, dan tamat buto, jaulah. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya adalah keliling. Nah, jaulah ini atau keliling ini amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ada 3 jaulah atau 3 keliling yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kelilingnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ibarat Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Nah, Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu senternya dunia. Artinya tengah-tengahnya dunia. Nah, di atasnya itu, di atas Ka'bah itu, tepat di atas Ka'bah itu, di langit ke-7, itulah yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Para malaikat tuh setiap hari tidak berhenti mengelilingi Baitul Ma'mur sambil membaca tasbih, tahmid, takbir, ya, berkeliling, tidak pernah berhenti. Nah, kelilingnya malaikat di Baitul Ma'mur itu Allah senang. Yang kedua, kelilingnya jemaah haji dan jemaah umroh dan kaum muslimin yang tawaf di Ka'bah. Jadi orang yang tawaf di Ka'bah tuh, orang yang keliling di Ka'bah itu, keliling itu pun jedanya hanya waktu sholat saja. Jadi selain waktu sholat itu tidak pernah orang berhenti daripada keliling. Jam berapapun kita datang, ya Pak Haji, ya, jam 3 subuh kita datang tetap nggak pernah kosong. Jadi berhentinya tawaf itu di Ka'bah, di Baitullah itu hanya waktu sholat, 5 waktu sholat. Dan itu pun setelah salam orang sudah keliling lagi. Jadi tidak pernah berhenti. Ya, kelilingnya pun membaca tasbih, tahmid, takbir. Nah, keliling orang-orang Islam di Baitullah itu Allah senang. Nah, yang ketiga, kelilingnya umat baginda Nabi Muhammad SAW dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, untuk mengajak saudara-saudaranya memakmurkan masjid, untuk mengajak saudara-saudaranya mengamalkan agama, untuk berdakwah, untuk menyampaikan kalam-kalam dakwah. Nah, ini keliling yang semacam ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaulah, ya. Nah, sebenarnya jaulah ini juga termasuk keliling yang tidak berhenti-berhenti. Kenapa kami bilang keliling yang tidak berhenti-berhenti? Karena di belahan dunia ini tersebar jemaah-jemaah dakwah ini. Di Eropa, di Amerika, di Cina, di mana-mana, di belahan mana, di Jepang, orang sudah buat jaulah semua. Bagian negeri yang hari ini, bagian negeri yang siang, ya seperti kita ini sore, ya kita yang buat jaulah. Bagian negeri yang malam, ya mereka tahajud. Nah, ketika kita bagian kita ini negeri kita ini malam, kita yang tahajud. Bagian negeri yang sore atau siang, mereka buat jaulah. Nah, itulah perkelilingan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliling umat akhir zaman mengajak saudara-saudaranya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kerja para nabi. Jadi para nabi itu tugas para nabi itu menjumpai umat. Makanya ada istilah di dalam dakwah ini, seandainya tapak baginda Nabi Muhammad SAW kalau dicat merah, maka seluruh tanah Mekah Al-Mukarramah itu udah merah semua. Semua tempat sudah dikunjungi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kan kita sebagai pengikutnya ini mesti tasyabbuh. Tasyabbuh itu meniru-niru. Meniru-niru baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Semampu kita. Inilah kita gunanya. Jaulah ini. Jaulah ini juga salah satu menunaikan hak-hak bersaudara. Ya.
Hak-hak bersaudara tuh ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kalau jauh saling doa mendoakan. Seperti sholat 5 waktu kita doakan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, dan lain sebagainya. Ketika Jumat kita juga doakan muslimin muslimat, ya kan? Jadi kalau jauh saling doa mendoakan. Kemudian kalau dekat saling kunjung mengunjungi, silaturahmi. Jadi amalan ahli surga itu silaturahmi. Karena dalam surga itu sudah tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi, nggak ada zakat, nggak ada haji umroh lagi, nggak ada. Tapi ada amalan di dunia ini yang tetap langgeng di surga, itulah silaturahmi. Maka orang yang suka silaturahmi itu, maka itu satu tanda ahli surga yang sedang berada di dunia. Karena nanti pekerjaan, apa saja pekerjaan orang-orang di dalam surga nantinya, ya kerjanya silaturahmi. Kerjaan ahli surga itu silaturahmi. Orang surga yang atas tuh yang bisa bersilaturahmi ke surga bawah. Orang surga bawah ya tidak bisa bersilaturahmi ke surga atas. Makanya kita tuh fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu berlomba-lomba beramal baik, mencari bekal akhirat kita supaya kita diberikan surga yang paling atas. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah surga yang paling atas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mau nggak surga yang paling atas? Oh, insyaallah. Bismillah. Kalau Mau tapi malu. ya. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi. Amin ya Amin ya Allah. Amin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaulah ini nanti cara mengamalkannya kita bagi dua jamaah, 2 bagian. Satu bagian ada yang di dalam masjid, satu bagian lagi ada yang di luar masjid. Yang di dalam masjid ini sebagai generator. Jadi maksud generator ini adalah sebagai penguat lahir dan batin bagi saudara-saudara kita yang berjauhlah di luar sana menjumpai umat, ya, supaya ada ruh, ada kesan kepada orang-orang yang dijumpainya, sehingga bisa dapat cash langsung datang ke musola kita ini. Nah, yang di bagian yang di dalam masjid ini terdiri dari pertama zakirin. Zakirin itu orang yang berzikir kepada Allah. Nah, kalimat zikir yang dibacanya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setiap 100 kali dia doa kepada Allah, ya Allah beri hidayah kami, ya Allah beri hidayah saudara-saudara kami yang sedang jauh. Ya Allah beri hidayah saudara-saudara kami yang dijumpai itu, lembutkan hati mereka. Ini tawajuh. Jadi itu yang disebut dengan generator. Maka ketawajuhan kita di dalam masjid, bagian yang di dalam masjid ini berpengaruh di luar masjid. Ya. Kemudian lagi nanti ada takrir. Takrir ini adalah orang yang ditugaskan untuk mengulang-ulang pembicaraan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya mengulang-ulang pembicaraan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini dapat mempengaruhi hati kita. Ya. Hati kita akan ada kesan terhadap kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sering-sering bicara keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Belajar-belajar. Walaupun yang kita bicarakan diulang-ulang, itu aja. Ya. Kemudian nanti ada mustami, bukan bustami ya, tapi mustami. Mustami itu jemaah yang mendengarkan takrir tadi, jemaah yang mendengarkan pembicaraan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mustami ini juga tawajuh mendengarkan, ya. Kemudian lagi nanti ada istiqbal, bukan istibal, tetapi istiqbal, penyambut tamu. Ya, penyambut tamu, orang yang menyambut tamu ini juga mesti risau.
Sebagaimana yang orang-orang dakwah dulu mengatakan seperti orang yang punya hajatan, walimahan, pesta pernikahan, ya semua sudah disediakan, dia risau orang nih datang apa tidak. Nah, mesti ada kerisauan gitu. Ya. Nah, kemudian lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau jumlah jemaah kita pun banyak, nanti ada qori. Qori itu yang ditugaskan untuk membaca Al-Quran. Nah, sebaik-baik surat yang dibacanya itu surat Yasin. Karena surat Yasin ini di dalamnya itu ada mengisahkan tentang orang berdakwah, tentang orang jauhlah juga. Setiap kali membaca Yasin berdoa kepada Allah mohon hidayah. Ya. Kemudian nanti yang di luar, bagian yang di luar, jemaah yang di luar itu terdiri dari dalil. Dalil ini bahasa lainnya rehabar, bahasa Inggrisnya guide atau guider, ya, penunjuk jalan. Nah, sebaik-baik dalil ini orang tempatan, karena orang tempatan ini yang tahu keadaan tempatan itu, yang mana muslimnya, yang mana non muslim, yang mana yang ahli sholat, yang mana yang belum datang ke musola, dia tahu, ya, dia tahu yang mana yang menolak jamaah, yang mana yang suka dengan jamaah, sehingga kalam mutakalim nanti berkesesuaian dengan apa yang diinformasikan oleh mutakalim, oleh dalil. Nah, dalil ini tugasnya mengetuk pintu rumah saudara kita, ya, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, nanti kalau yang keluar laki-laki, sama ada itu suaminya atau anak laki-lakinya atau ayahnya atau abang laki-lakinya, maka perkenalkan, ya, kita kedatangan tamu, kemudian dipersilahkan kepada mutakalim untuk berbicara selanjutnya, ya. Kemudian mutakalim ini adalah, kalau orang-orang tua dulu mengatakan penyambung risalah Nabi Muhammad SAW atau penyambung risalah kenabian. Nah, dia ini berbicara, ya, dengan pembicaraan ada fase-fasenya, ada poin-poinnya. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf ini perkenalan. Yang kedua ta'aluk. Ta'aluk ini sambung hati. Yang ketiga targhib. Targhib nih, ya, kasih fadilah, semangat untuk saudara kita yang kita jumpai. Kemudian yang terakhir taskil. Nah, taskil, ajak mereka. Taskil ini ada tiga sebenarnya taskil. Yang pertama taskil kes, datang ke musola, karena di musola sedang ada pembicaraan pentingnya iman dan amal soleh. Kalau dia tidak bersedia, maka taskil yang kedua. Taskil yang kedua, Bapak kawankan kami pergi ke sebelah rumah, ke tetangga. Nah, kenapa kata orang tua kita, kenapa kita libatkan mereka yang belum bersedia datang kes itu, libatkan ke tetangganya saja, supaya di akhirat kelak dia terlibat dalam usaha dakwah. Terlibat dalam usaha dakwah dan dia akan mendapatkan pahala yang sama. Kalau dia tidak bersedia juga, maka taskil yang ketiga, Pak, nanti maghrib kita sama-sama sholat berjamaah. Setelah maghrib jangan pulang dulu, karena nanti ada pembicaraan pentingnya iman dan sholat. Kemudian nanti ada rehabar, ada makmur. Makmur ini tugasnya berzikir, zikir dalam hati, ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tawajuh, ya, tawajuh. Kemudian ketika di depan orang yang kita kunjungi, nah dulu itu membentuk bulan sabit sebenarnya. Jadi mutakalim di tengah, maka yang lainnya tuh mengeliling. Tawajuh mendengarkan pembicaraan mutakalim. Jadi makmur itu bukan melihat kiri kanan, melihat isi rumah, ya, rambutan, ya. Nah, jadi tawajuh mendengarkan apa yang disampaikan mutakalim. Kemudian lagi nanti ada amir. Amir inilah yang
mengetuai rombongan di luar. Amir inilah yang yang membimbing atau mengontrol jemaah yang di luar. Kalau ada jemaah yang tidak tertib, maka amir mengucapkan subhanallah. Maka ketika amir itu mengucapkan subhanallah, kita perbaiki. Kita jangan lihat kesalahan orang lain, tapi kita perbaiki mungkin diri kita yang ditegur oleh amir. Maksudnya jangan nendang-nendang batu tuh tawajuh aja. Karena nanti ada kebiasaan orang itu lagi jalan suka nendang-nendang gitu. Nah, ini juga termasuk akhlak. Kenapa kita dilarang untuk metik-metik daun bunga gitu? Ya memang itu termasuk adab. Jadi tawajuh saja, ya, tawajuh saja. Nah, kemudian nanti setelah selesai sebelum maghrib kita itu nanti jam maghrib. Kalau dulu sebelum maghrib, kalau sesudah maghrib berarti sebelum isya lah. Sebelum isya. Nah sudah apa? Sudah kembali ke apa? Langsung masuk ke majelis takrir. Masuk ke majelis takrir ketika